Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lisnawati M, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk klarifikasi, tetapi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dan saya akan mengangkat tema mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Simak video ini untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut. Lalu, apa itu kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita dengar dengan sebutan KDRT? Pengertian KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama kepada perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang melawan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 1 mendefinisikan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, utamanya perempuan, sehingga timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lalu, kekerasan seperti apa sih yang dimaksud dalam KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini? Yang pertama, kekerasan fisik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang KDRT adalah setiap tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang. Jadi, kekerasan fisik ini sudah kita ketahui bersama bahwa adanya kontak langsung antara pelaku dan korban, yang dimana kekerasan ini seperti menggigit, mencekik, menendang, bahkan memukul, yang dapat menimbulkan rasa sakit terhadap korban. Yang kedua, kekerasan psikis. Menurut Pasal 7 Undang-Undang KDRT adalah setiap tindakan yang menghasilkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Kekerasan psikis seperti mencaci, memaki, menghina, namun banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa ini masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, karena beranggapan bahwa kekerasan psikis adalah kekerasan yang tidak langsung dirasakan efeknya atau tidak langsung dirasakan akibat dari hinaan, cacian, dan makian dari pelaku. Dan yang ketiga, kekerasan seksual. Menurut Pasal 8 Undang-Undang KDRT merujuk pada setiap tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Jadi, kekerasan seksual bisa terjadi pada istri, suami, dan yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Yang keempat, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 9 Undang-Undang KDRT adalah tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, penelantaran juga mencakup tindakan seseorang yang membatasi atau melarang orang tersebut untuk kerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban bergantung secara ekonomi dan berada di bawah kendali orang tersebut. Lalu, apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini? Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi. Masalah keuangan seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Dan yang kedua, norma sosial dan budaya. Adanya perspektif bahwa kekuasaan dalam hubungan keluarga harus dipegang oleh satu pihak, dan hal ini dapat memperkuat siklus kekerasan. Dan yang ketiga, masalah emosional. Stres dan ketidakpuasan emosional dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Lalu, apakah ada dampak dari kekerasan dalam rumah tangga? Sangat berdampak, apalagi terhadap anak. Anak-anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT sangat berisiko tinggi untuk mengulangi pola kekerasan di masa depan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pada bab 3 telah diatur ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga mulai pasal 44 sampai dengan pasal 53. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada aduan atau persetujuan dari korban. Kemana korban harus melapor apabila terjadi KDRT? Yang pertama, kepolisian, kedua, LBH atau lembaga hukum, ketiga, tokoh masyarakat, keempat, pemerintah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak, atau Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi, sudah tahu kan apa itu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, apa saja yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga, dan undang-undang bagi ketentuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan kemana kita harus melaporkan ketika terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.